Sejak dari laporan polisi yang dibuat oleh korban berinisial A dengan usia 18 tahun, yang memang sangat kebetulan korban ini melaporkan ibu kandungnya dengan inisial S dengan usia 38 tahun. Berawal dari seorang anak didampingi oleh ayahnya yang sudah bercerai dengan istrinya, ini ingin mengambil pakaian, ingin meminta pakaiannya. Korban ini didampingi oleh orang tuanya, bapaknya, dan juga didampingi oleh Kades dan juga Pak RT untuk mendatangi rumah ibu kandungnya. Dan sesampai di rumah tersebut, yang terjadi adalah keributan antara ibu dan anak. Lalu kemudian seorang anak ini bertanya kepada ibunya, menanyakan tentang pakaian yang mau diambil. Dijawab sama ibunya bahwa pakaian itu sudah dibakar, sudah dibuang. Nah, sehingga anak tersebut berupaya untuk mencari sendiri pakaiannya di dalam lemari-lemari. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ibu dan anak dorong-mendorong, lalu kemudian terjadi penjambakan atau menarik jilbab kerudung anaknya sampai terlepas dan rambutnya ditarik. Lalu kemudian juga pelipisnya dengan pipinya terkena cakaran kuku oleh ibunya. Seorang anak tidak menerima dengan perlakuan itu, sehingga anak tersebut membuat laporan polisi kepada Polres Demak. Ini kalau kita lihat LP-nya tertanggal 22 September 2020. Nah, berdasarkan itu Polres Demak melakukan penyelidikan, mendatangi TKP, mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan beberapa saksi. Di sini sudah tercatat ada 5 saksi yang sudah diperiksa. Lalu langkah-langkah berikutnya selama tahap penyelidikan, Polres Demak sudah mengupayakan mediasi kedua korban dan tersangka atau terlapor. Sebanyak 3 kali sudah diupayakan. Artinya mediasi ini karena urusannya rumah tangga, ibu dan anak kandung. Lalu kemudian hasil yang didapat bahwa si pelapor atau korban ini tidak mau berdamai. Beliau mengatakan beliau akan mencari keadilan, akan mencari keadilan. Jadi beliau menginginkan tetap diproses hukum. Mediasi yang kedua juga sudah diupayakan dan terlapor ibu kandungnya waktu itu datang, tetapi anak kandung atau si pelapor itu tidak mau hadir, bahkan mengirimkan surat pernyataan kepada penyelidik yang menyatakan bahwa korban atau pelapor ini tetap tidak akan mencabut perkaranya. Sampai 3 kali sudah diupayakan dan akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa perkara ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan sama sekali tidak ada penahanan di sini, tidak ada penahanan. Lalu kemudian di awal bulan Desember 2020, perkara tersebut dikirim kepada kejaksaan. Setelah diteliti oleh kejaksaan, dikeluarkan P19. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, sehingga pada pertengahan Desember perkara tersebut dikirim kembali dan sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan. Nah, setelah P21, penyidik dari Polres Demak berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melaksanakan tahap kedua, artinya penyerahan barang bukti dan tersangka. Dalam koordinasi tersebut, pihak jaksa meminta kepada penyidik Polres Demak untuk dilakukan penahanan sebelum penyerahan terhadap tersangka. Lalu kemudian dengan segala pertimbangan penyidik waktu itu memanggil tersangka kemudian untuk diserahkan. Dan alhamdulillah hari ini sudah tahap kedua. Tersangka, barang bukti, berkas semua sudah diserahkan
kepada jaksa ya hari ini. Nah, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Demak ya. Menurut saya sudah tepat ya yang dilakukan oleh penyidik. Dan kita sudah berupaya lebih dari 3 kali untuk mediasi. Tetapi pihak pelapor atau korban sudah menyatakan mengirimkan statement, mengirimkan video yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memaafkan ibunya, tetapi perkara tersebut tetap dilanjutkan. Ya rekan-rekan ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira?